Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus dengan penuh kerendahan hati. Tuhan, kuasai seluruh kehidupan kami. Berikan kami pengertian akan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur nomor 136, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-26, dengan tema arahkan pandanganmu hanya pada Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini mari kita baca dalam ayatnya yang keempat yang mengatakan, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam hal ini kita tahu bahwa Tuhan juga hendak memakai masalah untuk mengoreksi dan menegur kita supaya kita berubah. Mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan sendiri dan berlaku sombong. Maka melalui masalah yang terjadi, Tuhan ingin mengajar kita menjadi orang yang rendah hati, menyadari keterbatasan dan kelemahan kita, sehingga kita pun belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Selama masih banyak perkara-perkara buruk dalam hidup ini, tiada hentinya Tuhan akan membentuk, memproses, dan memurnikan kita melalui masalah sampai kita timbul seperti emas. Namun seringkali yang menjadi masalah bukanlah situasi yang ada ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, melainkan keadaan hati kita sendiri. Bangsa Israel tetap saja punya sikap yang tidak benar, seperti bersungut-sungut, ngomel, menyalahkan Musa, bahkan menyalahkan Tuhan saat mereka berada di padang gurun. Padahal setiap langkah hidup mereka Tuhan senantiasa menyatakan pertolongannya yang heran dan ajaib. Bapak Ibu, dengan adanya masalah yang terjadi, Tuhan juga hendak membuka mata rohani kita, supaya kita dapat melihat dan merasakan turut campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat bagaimana nyata turut campur tangan Tuhan dalam permasalahan yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka dilemparkan dalam perapian yang menyala-nyala, mereka ditolong oleh Tuhan dan sedikit pun tidak ada yang cacat dalam diri mereka. Tubuh mereka tetap sama saat mereka masuk dan keluar dari perapian itu. Jadi jemaat Tuhan, apapun masalah kita yang sedang kita hadapi saat ini, jangan mundur, jangan putus asa, maju terus, lewati, jalani, dan hadapi semua dengan iman percaya yang teguh hanya pada Tuhan. Maka kita akan merasakan tangan Tuhan turun menyelesaikan dengan caranya yang ajaib. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Satu hal yang harus kita percayai adalah Tuhan itu berdaulat mutlak atas hidup kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita selalu ada di dalam kontrol dan kuasanya. Bahkan juga untuk hal-hal yang sukar dimengerti dan dipahami oleh pikiran kita. Mari tetap arahkan pandangan kita hanya pada Tuhan dan mengucap syukurlah di segala keadaan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kita, boleh memberkati kita, dan memimpin kita untuk mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allahku. Firman-Mu senantiasa mengingatkan kami bahwa kami hanya berpusat kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan mampukan kami
untuk boleh melakukan setiap kebenaran firman ini di dalam Engkau. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak mampu. Tanpa pertolongan-Mu, semuanya akan sia-sia. Oleh sebab itu kami memohon Tuhan, pimpin dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.